Selamat siang teman-temanku, rekan-rekan para subscriber semua, khususnya para pecinta Vespa Mania dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian semua diberi kesehatan, diberi kemudahan rezeki, dan diberi suatu kebarokahan di dalam menjalani hidup kita sehari-hari, itu pula dengan saya dan keluarga saya. Amin ya robbal alamin. Oke, para pemirsa semua, karburator Vespa ini di hadapan saya ada sebuah karburator Vespa, jenisnya super ini ya teman-teman semua. Intinya karburator Vespa. Seperti kita ketahui, karburator Vespa itu adalah suatu alat, adalah suatu komponen di dalam sebuah Vespa yang bisa membuat Vespa itu hidup karena ada asupan daripada BBM ataupun bensin dan oksigen yang masuk di dalam ruang crankcase mesin Vespa Anda dan ditransferkan melalui berbagai lubang yang ada di dalam Vespa kita. Akan tetapi di dalam kenyataannya bahwasanya karbu Vespa itu adalah suatu istilahnya biasanya terjadi berbagai masalah yang terjadi di antara polemik-polemik ataupun yang sering terjadi di dalam kita berkendara, karena di dalam Vespa itu kadang-kadang ada istilah hidupnya susah, businya matian, keborosan. Itu tidak lain tidak bukan adalah untuk 70% itu tergantung dari sininya. Oleh karena itu, izinkanlah saya dalam kesempatan ini memberikan pelajaran penting kepada rekan-rekan kita para pecinta skuteris. Alangkah baiknya kalau kita sebagai para pecinta Vespa Mania hendaknya sedikit banyak tahu lah ya, gimana karburator itu bekerja, gimana karburator itu berfungsi dengan baik, sehingga nantinya apabila kita mengalami suatu istilahnya pertrobelan ataupun trouble di dalam karburator tersebut, sedikit banyak kita tahu, karena kita tahu sistem dan cara kerjanya daripada komponen-komponen karburator tersebut. Oke, langsung saja. Di dalam karburator itu terdapat banyak suatu komponen. Nih, kayak gini. Ini namanya satu blondo karburator ya. Satu blondo karburator yang mana apabila diprotolin ini namanya deksel, terus ini namanya spuyer langsam atau pilot jet, bahasa kerennya pilot jet ya. Terus ini ada main jet atau spuyer gede. Terus ada setelan angin ini. Nah, ini setelan angin. Ini setelan gas buat membesarkan, mengecilkan posisi langsam mesin kita. Yang ini adalah spuyer cuk. Ya. Ini pelampung dan ada jarum pelampung.
Kalau satu ini namanya deksel. Deksel apabila dijabarkan lagi seperti ini. Kita compot dulu ini panteknya. Ini ada pennya, pen pelampung. Terus ada kumbulnya ini ya, kumbul atau pelampungnya sendiri. Terus ada jarum pelampung. Nah, ini namanya dudukan jarum pelampung deksel. Di sini ada lubangnya. Oke. Sekarang kita akan ulas gimana sih karburator itu bekerja. Jadi begini teman-teman semua ya, karburator mengalir ke ruang isepan itu melalui ini lubang ini, jas ya. Kita engkol hidup teng 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 teng. Tentunya itu di RPM rendah. Teman-teman tahu apa enggak itu? Kira-kira di saat RPM rendah, di saat langsam itu, ini spuyer ini yang bekerja yang mana? Jadi gini teman-teman, ini kita pasang lagi. Di saat RPM rendah ya, di saat RPM rendah atau istilahnya stasioner ya, bensin yang mengalir itu melalui spuyer yang kecil saja ini, jas nih. Spuyer kecil ini terkoneksi sama lubang ini, jas nih, jas keluarnya lewat sini nih. Ini lubang setelan angin, dia itu mengalirkan suplai BBM sesuai dengan diameter lubang spuyer kecil tersebut. Jadi di saat RPM rendah, bensin mengalir melalui spuyer kecil, terus keluarnya lewat sini setelan angin ini ya, lubang setelan angin, karena ini terkoneksi sama ini, jas ini. Oke, paham ya? Jadi di saat RPM rendah itu yang bekerja di sini. Karena di sini ada suplai lubang ini. Udara masuk lewat sini, terus masuk ke sini. Sedangkan di bawah venturi karburator itu terdapat kehampaan. Begitu diengkol, bensin mengalir, jeder nyala, teng 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 teng. Dia mengalirkan suplai BBM itu ke sini, sini. Itu di RPM rendah ya. Belum kita gas, istilahnya belum kita RPM tinggi. Sedangkan kalau putaran tinggi, kalau kita buka sekernya sedikit, sekitar sepertiga, weng ya, sepertiga ya teman-teman. Maka spuyer besar dan spuyer kecil itu semuanya mengalirkan arus BBM menuju ruang venturi bagian bawah sini. Cerot. Begitu. Begitu RPM lebih tinggi lagi, di atas 3/4, istilahnya wear ya, maka seluruh oksigen angin itu masuknya lewat sini, Jadi sifat angin itu mencari yang sesuatu yang lebih gede. Otomatis begitu RPM tinggi ya, lubang saluran angin tidak bekerja secara mutlak. Yang bekerja adalah spuyer yang gede ini. Apa iya Pak Sondel? Sampai tak percaya, buktikan saja. Begini, pembuktiannya gini.
Di saat panjenengan nyetel angin itu identik para mekanik pasti gasnya ditahan di posisi putaran yang tinggi. Itu karena apa? Kalau putaran rendah ini kita tutup, dipastikan itu motornya akan mati. Nah, seperti ini, gelek, itu pasti mati motor karena tidak ada asupan suplai BBM apabila kita skepnya tidak buka dengan RPM yang tinggi. Dimaksudkan karena ini RPM-nya tinggi, otomatis si mesin tidak mati karena spuyer ini mengalirkan suplai BBM ke ruang isepan. Begitu ya. Nih fungsinya seperti itu. Terus fungsi spuyer cuk nih, apabila teman-teman mengcuk ini, ini kan cuk ya, cuk der, cuk, otomatis dia mengalirkan suplai BBM ke sini. Jas, ini, lah, kena bolongan ke. Ini ada lubang ini. Itu ya. Jadi kalau ini dicuk, dia membuka. Itu kan di sini ada karetnya itu. Ada o-ring yang buat nutup lubang di spuyer cuk, membuka, otomatis BBM masuk sini semua. Just ini ya. Walaupun ada teman-teman kita yang ribet ngecuk, dimiringkan motornya ya. Itu kalau dimiringkan motornya, ngalirnya bukan ke sini teman-teman, di sini. Tuing ya, itu boleh katakan ini pemintas biar PEV-nya langsung hidup karena suplai BBM langsung ke ruang ispan lalu dikompresi menuju ruang bakar. Sedangkan secara aturan pakem kita cuk dulu ya, terus alirnya seperti tadi begini ya. Kalau dicuk itu bensinnya keluarnya ke sini, sedangkan kalau dimiringkan itu keluarnya di sini. Nih, keluarnya di sini. Itu ya. Terus gimana cara nyetel angin yang baik? Gini teman-teman, nyetelan angin itu berpengaruh pada performa mesin Anda, performa atas dan performa bawah. Setelah kita tahu fungsi dari spuyer dan angin, diharapkan kita bisa menyetel angin sesuai dengan kapasitas kebutuhan mesin kita. Contoh, di saat kalian semua sedang nyetel angin itu ya, kan otomatis dikencengin. Jas, ini udah kencang ini ya. Jas, dengan posisi kencang ini otomatis BBM tidak mengalir ke ruang isep dan ruang skep tertutup ya. Oleh karena itu, apabila teman-teman menyetel angin itu dihidupkan dulu, terus gasnya ditahan sepertiga lebih lah ya. Kalian nyetel angin begini, tentunya tidak mati karena di sini tuh mengalir BBM juga. Terus kalian tinggal setel. Misalkan begini ya, kalian menyetel angin dikencangin, pasti itu RPM-nya akan naik, wong, karena oksigennya itu menutup dengan sempurna. Ibaratnya gini lah ya. Nah, secara otomatis RPM-nya akan tinggi ya. RPM akan tinggi, dan apabila kita kencangkan dengan full itu dijamin motornya akan mati apabila gasnya dilepaskan. Nah, terusnya kalau sudah posisi kencang kayak gini, diputar sedikit, putar dikit, lama-lama RPM akan tinggi, terus akan ngedrop lagi. Itu pasti begitu teman-teman, menurut saya. Ada tamu bro ya, begitu ya. Jadi kita kencangkan dulu ini, maka RPM-nya akan naik, terus gasnya kita tahan, terus kita kendorin lagi, pasti RPM-nya masih naik. Semakin kita putar kendo itu biasanya RPM-nya akan menurun
ya akan menurun. Kita kencangkan lagi maka RPM-nya akan naik. Udah kayak gitu saja ternyata. Jadi nggak ada istilah patokan 1-2 lingkaran, 3,5 lingkaran, 1,5 lingkaran, itu dari feelingnya masing-masing. Apa sih? Oh, ada orang guys, ya, enggak apa-apa. Apabila kalian sudah merasakan kecukupan, kalian tinggal nyetel ini, sesuaikan langsamnya. Tuh, kalau saya seperti itu nyetelnya, jadi tidak berpatokan 1,5 putaran, 2,5 putaran, karena tergantung dari nilai kompresi kalian semua ya, dan dari keutuhan ini juga. Kan ada istilah ini dirocok, ini dibesarin, dikecilin, karena memang sudah istilahnya mesinnya sudah sedikit dimainkan. Tuh untuk masalah penyetelan dari karburator. Terus ini ada deksel ya, yang mana deksel tersebut berfungsi sebagai pengaturan keluar masuknya BBM secara otomatis ya, boleh katakan otomatis, karena memang dia bekerja otomatis menggunakan tekanan dari suplai BBM yang ada di mangkok karbu ini. Ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya adalah banjir ya. Vespa itu identik banjir, dan Vespa itu identik uripnya angel. Jadi saya akan kasih trik gimana cara ngakalinya. Bagi teman-teman yang punya duit, itu boleh diganti ini satu blondok, selesai ya. Insya Allah kalau baru ini selesai. Lama tapi nggak punya duit ya, cara ngakalinya gimana? Gini teman-teman, ngakalin deksel yang selalu banjir ya. Kita lihat dulu kondisinya seperti apa. Dipastikan ininya jarumnya ini masih empuk ya teman-teman, masih empuk. Terus dicek ininya dulu, borongannya, lubangnya itu disentuh kotor apa enggak, ininya kita cuci dulu, kita bersihkan dulu. Terus dipastikan juga ininya tidak terjadi kebocoran sehingga bensin masuk ke dalam. Apabila itu sudah semua kok masih banjir saja, langkah apa yang akan dilakukan? Pertama-tama adalah gini teman-teman, boleh lepasin dulu kayak gini perangkat yang ada di deksel. Terus teman-teman cek ininya nih, dicek ininya dulu apakah kaku, apakah atos. Ini adalah karet ya. Sifat karet adalah apabila dikum dengan bensin lama-lama menjadi keras, maka untuk koflakan ke dalam deksel ini, atau istilahnya penempatannya itu kurang sempurna karena ini sudah keras ya. Tapi nggak punya duit mas, luas gampang kayak gini mas, bro, sampean cari korek. Maksudnya bukan untuk dibakar ya, gini kita nyalakan koreknya. Nah ya, kita hangatkan dulu ini. Nah setelah hangat ini kita bersihkan. Sifat karet adalah apabila dipanaskan dia akan mengeluarkan kotoran-kotoran yang melekat pada dirinya, begitu ya. Otomatis tingkat kelenturannya diharapkan menjadi normal kembali, begitu ya. Bukan dibakar ya, dihangatkan saja kayak gini ya, gitu. Nah apabila ini sudah terjadi kelenturan, kehangatan, kita lap gini, set. Terus ini langkah pertama. Langkah keduanya adalah gini guys, lubang deksel ini adalah ya yang telah lama dipakai, itu biasanya meninggalkan kerak ataupun kotoran-kotoran bensin yang telah lama mengendap. Makanya harus dibersihkan. Secara otomatis itu mengganggu kinerja daripada
ini kerapatan daripada jarum pelampung. Terus piye bersih? Nah, gini bro, just kita cari sedotan ya. Ini kita masukkan gini, lihat dulu, sampean masukkan ke sini. Jus, jangan lupa ini dikasih kompon. Nih komponnya. Kompon rubing kompon. Tujuannya adalah membersihkan sisa flak bensin yang menempel di lubang deksel dan membersihkannya di sini. Kasih kompon sedikit, masukkan sini. Jus istilahnya disekur ya. Nah, kalian putar-putar seperti ini secukupnya. Karena sifat kompon adalah membersihkan kotoran ya, dan menghaluskan. Begitu kalian cabut, kalian bersihkan dengan bensin, lalu kalian rakit. Terus jangan lupa, semisalkan udah diitukan semua kok masih banjir juga, sampean bisa mengambil alternatif ketiga dengan cara mengganjal di sini nih. Diganjal menggunakan apa ya, kalau aku sih bungkus rokok lah, masukkan di sini, gak usah tebal-tebal kayak gini. Cet, ini ya, seperti itu, lalu dipasang. Ibaratnya ini udah ada ganjalnya lah ya, ini sih buat contoh saja gini. Nah, kayak gini guys. Nah, kayak gini. Gini. Diusahakan ya untuk kerja dari kumpul ini segini teman-teman. Nih, ginilah ratanya, harus kayak gini teman-teman. Jadi jangan kayak gini. Just dipastikan jangan terlalu ke bawah ke sini, karena ini akan berefek dari kelebihan suplai BBM ke mangkok karbu Anda semua. Otomatis akan terjadi kebanjiran bensin over BBM. Jadinya businya kurang lebih begitu dulu seputar masalah karburator Vespa. Durasinya yang terlalu panjang, mungkin panjangan bebah deleng. Nanti akan kita bahas lagi untuk sesi-sesi lainnya lagi. Untuk sementara seperti ini dulu saja buat teman-teman. Selamat mencoba, selamat berkarya. Terima kasih, mantap.